adalah suatu proses refungsional. Re itu berarti kan kembali. Fungsional berarti difungsikan ya. Berarti kembali difungsikan. Dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi di sini rehabilitasi sosial itu yang mempersiapkan seseorang untuk kembali ke fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi nanti ketika dia kembali ke masyarakat itu, ya dia bisa diterima dengan baik. Dasar hukumnya, kalau ini materinya saya dapatkan dari Permensos nomor 5 tahun 2017 tentang standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial. Jadi di sana itu sudah diatur semuanya. Tujuannya yang pertama adalah memulihkan harga diri, yang kedua memulihkan kembali kemampuan dapat melaksanakan kemampuan sosialnya, terus kemudian dia juga untuk menyembuhkan keadaan mentalnya secara menyeluruh. Untuk penyandang cacat, nanti dia melalui rehabilitasi sosial ini diharapkan dia dapat mandiri secara mental, fisik, psikologi, dan sosial. Jadi mentoknya dia seperti apa ya dimaksimalkan seperti itu. Jadi nggak harus tuh rehabilitasi sosial itu benar-benar kembali ke fungsi semula. Jadi misalnya untuk pasien-pasien, misalnya pasien-pasien schizofren, dulu sebelum sakit, dia adalah seorang lurah ya, yang dia mampu bersosialisasi dengan baik, mampu mengambil keputusan dengan baik. Tapi ketika dia kena schizofren, misalnya selama 5 tahun, ternyata masih ada gejala sisa. Gejala sisanya misalnya dia nggak bisa bersosialisasi, kognitifnya dia turun drastis. Ya udah, berarti kita nggak bisa berharap dia bisa kembali ke fungsi semulanya. Yang penting ya di masyarakat itu dia bisa diterima. Minimal kadang kalau pasiennya sudah parah itu minimal dia nggak ngamuk sama tidak merugikan. Sehingga masyarakat sekitar itu dia masih mau menerima. Klasifikasinya dia ada dua, dasar dan lanjut. Dasar hanya untuk memulihkan fungsi sosial, sedangkan lanjut dia juga di dalamnya itu ada untuk mengembangkan fungsi sosial. Jadi di sosial lanjut itu di dalamnya itu ada pelatihan-pelatihan, ada psikoterapi, macam-macam itu di ya. Untuk orang terlantar pakainya yang dasar. Tetapi untuk anak, penyandang cacat, tuna sosial, korban perdagangan orang, korban penyalahgunaan nafsa, serta lanjut usia, pakainya rehabilitasi sosial lanjut. Sumber dananya jelas dari APBN, APBD, atau dana yang diterima sesuai dengan aturan perundang-undangan. Misalnya dari hibah, hadiah, sumbangan seseorang, misalnya seperti itu. Ya. Terus sekarang siapa yang bisa mendapatkan rehabilitasi sosial? Jadi semua orang dengan disfungsi sosial itu bisa mendapatkan rehabilitasi sosial. Misalnya anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Ingat di sini definisi anak di Permenkes atau di Peraturan Menteri Sosial sendiri disebutkan sesuai dengan WHO kurang dari 18 tahun dan belum menikah. Ketika kurang dari 18 tahun dia sudah menikah, ya itu nggak bisa disebut sebagai anak-anak. Ya, 18 tahun plus 1 hari, yaitu bukan anak-anak. Ya, anak-anak di sini semua anak. Bahkan mulai dari dalam kandungan ketika dia masih embrio, itu sudah bisa mendapatkan perlindungan rehabilitasi sosial. Misalnya pada ibu-ibu hamil yang dia merupakan eh, tawanan ya misalnya ya. Terus nanti ketika si bayinya sendiri itu juga akan dilindungi sama pihak yang berkepentingan di rehabilitasi sosial. Ya, apalagi anak-anak terlantar, anak-anak korban-korban eh, kekerasan, anak-anak korban perkosaan atau macam-macam itu masuk ke orang-orang yang masuk ke membutuhkan rehabilitasi sosial. Terus penyandang disabilitas. Di sini penyandang disabilitas itu semuanya, bukan hanya disabilitas fisik, tetapi juga disabilitas mental. Disabilitas fisik jelas ya, disabilitas mental itu ya semuanya.
mau itu dia dengan retardasi mental atau dengan skizofrenia yang memang dia sudah banyak sekali penurunan fungsinya seperti itu. Terus orang-orang mungkin demensia yang dia sudah dibuang keluarganya seperti itu. Terus kemudian di sini ada tunah sosial. Tunah sosial tuh ya semuanya gelandangan. Terus mereka pekerja-pekerja yang memang disingkirkan. Terus kemudian dia orang-orang tahanan seperti itu. Terus korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan itu semua ya di usia ya. Terus kemudian orang-orang dengan lanjut usia, mau itu yang terlantar maupun enggak, dan korban penyalahgunaan nafsa. Jadi mereka-mereka ini yang bisa dilakukan rehabilitasi sosial, tapi jelas nanti tempatnya berbeda-beda ya. Kalau di Semarang sendiri itu di dekat Gayam Sari itu ada yang untuk nafsa. Di Banyumanik juga ada rehabilitasi sosial untuk nafsa. Kalau di geriatri sama di gangguan jiwa sama anak-anak itu dia ada di mana ya namanya? Di daerah Tembalang. Itu miliknya pemerintah provinsi. Namanya apa ya? Daerah Kramas sana. Itu ada. Terus yang rehabilitasi sosial yang dia punyanya pribadi itu ada di daerah Lamper Atas. Itu ada di situ. Lanjut, ini jenis rehabilitasi sosial dia ada tiga, okupasi, vokasional, sama religius atau spiritual. Okupasi, jadi orang ini disiapkan untuk mandiri secara mandiri dalam kehidupan sehari-harinya dia. Jadi dia meningkatkan fungsi ADL. Targetnya adalah dari bangun tidur sampai dia tidur sendiri, ya semua hal itu bisa dilakukan sendiri. Itu terapi okupasi, ya. Terus terapi vokasional, biasanya kalau di RSC sendiri, sebelum pasien-pasien yang sudah tenang itu dipulangkan, biasanya mereka akan diwawancara. Ketika diwawancara, mereka akan dicari bakat dan minatnya. Terus kemudian dikembangkan ke keterampilannya apa. Jadi misalnya kalau di RSC sendiri, sebenarnya rumah sakit jiwa itu ada rehabilitasi sosial. Ketika mereka dapat terapi vokasional, yaitu misalnya si A sukanya jahit, ya selama di RSC itu mereka jahit gitu. Terus kemudian ada yang suka pertukangan, perkebunan, melukis, merendah. Terus kemudian di sana itu ada apa lagi ya? Ngukir juga ada. Terus ataupun sekedar cuma nyanyi-nyanyi aja itu ada. Itu masuk ke terapi vokasional. Bahkan beberapa masyarakat sekitar Semarang ya, para skizofrenia kronik yang memang dia masih residual itu bisa datang ke RSC untuk mengikuti rehabilitasi sosial. Jadi nanti di sana dia itu masak, dia itu buat ukiran, dia itu buat kerajinan tangan yang nanti akhirnya akan dipamerkan, dijual, dan uangnya juga akan kembali ke mereka. Yang ketiga jelas terapi religi atau spiritual ya berarti pendekatan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi di sini mereka diajarkan coping-coping yang positif ya. Jadi mereka nggak akan kembali ke kondisi sebelum atau yang menyebabkan mereka sakit ya. Terutama yang religius sama spiritual ini yang paling sering dipraktekkan itu untuk orang-orang dengan nafsa, terus kemudian orang-orang dengan nyuwun sewu pekerja seks komersial itu kan juga masuk ke rehabilitasi sosial. Tahapan rehabilitasi jelas yang pertama penerimaan. Jadi penerimaan di sini administrasi ya. Dia bisa diterima enggak di panti, diterima atau enggak nanti sesuai dengan persyaratan di daerah masing-masing. Ya, terus kemudian yang kedua dilakukan asesmen yang berarti dilakukan penilaian, diidentifikasi, ini identitasnya siapa, rumahnya siapa, masih punya keluarga apa enggak, keluarganya masih bisa dihubungi atau enggak. Terus kemudian dicari masalahnya, sebenarnya yang menyebabkan dia misalnya menjadi gelandangan itu apa sih gitu. Kalau sudah ketemu, nanti akan disusun perencanaan-perencanaan. Ini hanya diedukasi, mau dikonsultasi, atau harus ada pelatihan khusus. Setelah itu baru dilakukan intervensi. Intervensi ya berarti
ya itu sudah diedukasi, atau yang sakit itu harus diobatin, atau harus masuk ke RSC, atau ada rujukan seperti itu. Yang ketiga adalah bimbingan fisik. Bimbingan fisik adalah di sini pelayanan kesehatan dasar. Jadi di rehabilitasi sosial, di panti-panti sosial, itu setiap beberapa hari, misalnya seminggu, di Rembang sendiri itu, dokter umumnya itu biasanya yang mengampu dari puskesmas. Nanti kalau pas ada kegiatan IKM di lapangan, kalian bisa diikutkan. Bahkan kalau dulu itu saya waktu IKM, kita kesehatan rehabilitasi sosialnya itu kita masuk ke lapas seperti itu. Setiap seminggu dua kali, seminggu sekali itu akan ada dokter yang ke sana untuk memeriksa kesehatan mereka. Terus bimbingan fisik itu juga masuk makan makanan bergizi yang sudah disiapkan, olahraga setiap pagi, atau kalau pada orang-orang dengan nafsa itu biasanya pagi hari itu mereka wajib dilakukan berbaris untuk meningkatkan kedisiplinan mereka. Yang keempat adalah bimbingan mental dan sosial. Jelas di sini diajarkan keagamaan, spiritual, budi pekerti, motivasi teman binaan, dan konselor. Ya, konselor di sini maksudnya adalah mantan orang yang seperti mereka. Ya, jadi misalnya konselor di Napi gitu misalnya, yaitu dulu sama-sama Napi, tapi sekarang mereka sudah berhasil. Atau konselornya narkoba, dulu dia pemakai, dulu dia pecandu, tetapi sekarang mereka sudah abstinem, mereka sudah berhasil, mereka sudah kembali ke masyarakat dengan baik, sehingga mereka bisa menjadi konselor. Ya, terus yang kelima adalah bimbingan orang tua dan keluarga. Maksud di sini adalah mempersiapkan keluarga untuk dapat menerima mereka kembali. Jadi, rehabilitasi sosial itu nggak selamanya di situ. Ketika sudah dicapai targetnya, ya mereka akan pulang kembali. Ya, pulangnya kemana? Ya jelas ke keluarganya. Terus kemudian bimbingan keterampilan yang di sini dimaksudkan adalah rehabilitasi terapi vokasional. Jadi dia diajari bekerja sesederhana mungkin sesuai dengan minat dan bakat sehingga bisa dilakukan secara terus-menerus. Terus ada resosialisasi dan reintegrasi. Jadi di sini dilakukan pelatihan-pelatihan terus untuk mempersiapkan warga binaan itu agar kembali ke masyarakat. Terus kemudian penyaluran dan bimbingan lanjut di sini ada konsultasi biasanya. Kalau di eh, kalau di panti sini, di panti ODGJ sini, itu setiap 2 bulan, sebulan sekali, karena dia pantinya memang yang mengelola provinsi ya. Jadi kadang dari RSJ Amino, terus bulan depan dari RSJ daerah Solo itu datang untuk memberikan konsultasi. Tujuannya ya jelas untuk mencegah relapse. Jika semua target sudah tercapai, ya, maka para binaan ini bisa dikatakan ya dia sudah berhasil. Kalau berhasil ya diterminasi. Batas waktunya berbeda-beda, ya. Misalnya kalau pasien-pasien narkoba itu bisa minimal, minimal itu 3 bulan, itu minimal. Tetapi sebenarnya idealnya ya 6 bulan, ya. Tetapi yang punya pemerintah sampai 6 bulan itu jarang karena memang lagi-lagi kita kepentok dana. Oke. Jadi contohnya misalnya rehabilitasi sosial di RSJ seperti ini atau yang bawah ini di tempat di lapas ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Mau ditanyakan? Oke, bener ya. Ya udah, saya belum baca nanti soal ujian saya berapa. Yang pasti semua materinya dari slide ya. Nanti banyak saya kirim ke Ari. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Dokter. Ah, Makasih banyak sama-sama. dokter. Izin live ya. Makasih dok. Iya. Selamat hari dokter dok.